relationship Singapore and Indonesia has been excellent. Singapore is top investor, #1 investor in Indonesia. Trade between Singapore and Indonesia is growing fast. Our people to people, our business to business relationship is strong. I believe relationship between Singapore and Indonesia is stronger, become stronger. Come and invest in Indonesia. Last week I was in Indonesia. I met President Jokowi. He asked me to ask Singapore companies to invest more in Indonesia. They need infrastructure, they have projects, they want Singapore companies to come in. We are already Indonesia's biggest foreign investor. They are 50 times bigger than us, 250 million people. From time to time they remind us of that. But to make investments, to help with their economy, they think, well, this little guy, he can make a contribution, he can help us. That's not bad. Ya, boy becoming a man. Tadi itu yang saya potong di akhir segmen terkait dengan rasa kecintaan atau mungkin karakter kita sebagai bangsa, begitu ya Pak Chef ya? Kalau boleh langsung ya, ini kan tadi ada 2 video. Apa yang membedakan boy becoming man antara kita dengan Singapura, misalnya, ya kan? Adakah keunggulan kita dibandingkan Singapura, Pak Cepi? Ya, kalau kita berbicara ini lebih kepada moral karakter. Ya. Di mana anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan moral karakter? Moral karakter bukan satu pelajaran yang bisa diterima 1-2 hari, workshop 1-2 minggu, 1-2 tahun. No, dia bertahun-tahun. Dan itu kita sekarang kehilangan. Apa yang terjadi di Singapura misalnya, sebagai contoh? Di Singapura anak-anak itu dari sejak TK, SD sampai dengan SMA tidak pernah memulai pelajaran di pagi hari sebelum menyajikan lagu kebangsaannya. Saya dulu begitu. Majulah Singapura. Enggak, di Indonesia saya dulu begitu waktu kecil. Jadi sis and saya kayak begini, dia pakai merah putih sekarang. Kebanggaan. Amen. I'm Indonesia. Ya. Itu yang sekarang lagu Melayu, mungkin itu sekarang yang mungkin ya harus kita perhatikan kembali. Kalau kita memang ingin berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di global community. Oke, itu yang pelan-pelan luntur begitu ya di jiwa kebangsaan anak Indonesia. Ya, tadi ketika video itu diputar, nggak sabar sekali Prof Cipta ini akan berikan komentar. Sekarang tunggu Prof. Kelihatan tadi. Tunggu giliran, sekarang giliran Prof. Apa yang dirasakan Prof ketika melihat? Saya merasa kesian. Saya merasa presiden saya dilecehkan, betul-betul gitu. Kasiannya kepada siapa, Prof? Dan saya protes keras, kecam sama tim komunikasi Pak Jokowi. Kenapa ditampilkan begini? Aduh, ini kan seperti meremehkan, menjatuhkan martabat Presiden RI, Pak. Pakailah bahasa Indonesia. Ini Pak Jokowi ini langsung dikepret, Pak. Kalau main kartu di-kick balik itu, Pak. Bagaimana Pak Jokowi seperti nggak ngerti apa-apa. Please invest to Indonesia. Kami sudah investasi yang terbesar di Indonesia Singapura ini. Dia seperti blank, nggak ngerti apa-apa, Pak. Ini yang jahat nih orang tim komunikasi nih, Pak. Waduh, saya protes keras, Pak. Tim komunikasi saya tengok ke sini. Oh enggak ya? Dilecek. Presiden saya dilecehkan ini, Pak. Ini, Pak. Aduh. Saya tetap berusaha berada di tengah-tengah, mudah-mudahan Prof Cipta juga demikian. Ya. Sis, saya sebaliknya. Investasi terbesar di Singapura adalah Indonesia. Wow, apa itu? Apa dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa ya? Ngumpet-ngumpet. Saya yakin Singapura dibangun pakai uang orang Indonesia, bukan uang Indonesia ya, orang-orang Indonesia. Kalau itu ditarik semua, Singapura bangkrut. Dasarnya apa Anda mengatakan demikian? Kalau saya bongkar saya ditangkap nanti. Padahal kita sudah merdeka loh nih ya. Iya. Kasih beberapa isyarat lah. Ya, tapi ada saya masih merdeka tapi bingung. Oke. Dan jangan lupa Pak Fendi,
pasal penghinaan, hati-hati loh. Oh, iya, Masih iya. ada pasal Pasal penghinaan. penghinaan. Belum jadi. Iya. Saya setuju ada pasal penghinaan, tapi harus ada juga pasal penjilatan. Iya, iya. Lebih bahaya orang menjilat presiden. Setuju saya. Setuju. Bahaya. Tidak mencerdaskan bangsa. Iya, iya. Kalau penghinaan atau kritik kan orang langsung ingat, itu masalahnya. Tapi kalau Kalau menjilat, penjilatan, waduh, aduh orang di atas ngambang. angin akhirnya bisa begini-gini. Itu yang Prof, harus dihukum. satu pertanyaan sebelum dilanjutkan. Apakah pada masa Pak Harto dulu misalnya bisa terjadi hal-hal yang seperti ini? nggak? Nggak pernah terjadi. Karena? Waktu masa Pak Harto itu karismanya luar biasa. Indonesia itu diakui sebagai pemimpin di ASEAN. Tanya Pak Dino. negara-negara oki. ASEAN itu, oki juga. Martabat Pak Harto luar biasa sekali. Karena Dia apa? bicara, Cuma karisma doang modalnya. tahu saya tahu kenapa. Ini negara kita ini rusak, too much freedom. Kebebasan sudah kebablasan. Nah, sekarang ini. jadi mesti seimbang antara order and freedom. Ya, itu yang dijaga oleh Pak Harto. Memang tuh Pak Harto itu ordernya lebih besar daripada freedom. Nah, Ya. sekarang ya. Freedom is never free. Betul Freedom dia. is never Nah free. sekarang freedomnya ini udah kebablasan betul-betul. Batas dari Semua. freedom adalah tanggung jawab kita. Batas freedom saya adalah freedomnya Anda. Kayak kira begitu kan? Terus Dan- satu Iya, lagi iya, Pak iya. Sis, faktor utamanya adalah kita sudah terlalu neolib, betul-betul neolib luar biasa Pak. Ini generasi mall Pak, semua bikin mall semua, itu saya paling benci itu Pak. Di mana-mana di kampung-kampung mall semua, apartemen semua Pak. Ini bego nih kebijakan yang Sabar Pak, sabar. Tenang. Semua Pak, semua Pak. Pantasan Prof itu kalau saya ajak janjian di mall nggak mau ya. Saya tadi pagi nonton Terlalu ada, bebas, Pak. ada puisi anak kecil itu, Iya. ada satu baris ya. Berhentilah korupsi sehingga saya bisa sekolah dengan murah. Itu luar biasa. Jadi yang Anda sedihkan ini Iya. Sudah sampai adalah kepada anak-anak. karena korupsi itu. Dan anak-anak sudah menyadarinya. Tepuk tangan dulu dong buat seluruh anak-anak. Tapi dalam konteks indeks korupsi di dunia kita sebetulnya ada peningkatan. Ya. Kita mula-mula 114 tahun lalu naik ke 107 dari 175 negara. Artinya kita naik. Masih jauh memang ya, 107 ke 175. Ya. Tapi itu tahun lalu. Tahun ini saya belum tahu karena kan ada terjadi pelemahan KPK. Kayaknya tahun ini anjlok lagi Pak. Hah? Anjlok lagi. Saya tahun berharap ini. mudah-mudahan tidak. Karena Tapi tahun gini, ini saya- ada artinya lepas dari Anda setuju ataupun tidak pada masa Pak SBY dulu dengan agak cepat dan keras loh Pak SBY mengambil tindakan supaya tidak terjadi pelemahan KPK. Oke, Ya. iya. Kalau sekarang kita nggak tahu persis seperti apa yang terjadi. Yang Masih penting ditimbang-timbang. tahu-taunya ada pansel, panitia seleksi, semua orang happy. Ya. Lalu sudah ada nama-nama, tapi kita nggak pernah tahu bagaimana nasib dari Bambang Wijoyanto misalnya. Iya, baik. Setuju nggak? Saya- Pak? Iya. Betul ya? Nggak ada kabar. Nggak ada kabar. Dan pakar komunikasi mesti mengabarkan kepada kita. Iya. Oke. Tapi gini, Apalagi gini. Rizka, saya nanti ke Mas Dino. Gini, tahun 98 ada reformasi ya. Orang reformasi itu adalah mengkritisi atau menentang kekuasaan dari Pak Harto. Tapi sekarang banyak kemudian orang memuja-muja Pak Harto karena leadership yang lemah dari penerusnya itu. Ini bahaya juga kan. Akhirnya orang mengatakan bahwa Pak Harto lebih baik daripada sekarang. Itu bukan karena Pak Harto lebih baik, tapi karena penerusnya tidak lebih baik gitu. Atau Gimana Mas? Enggak, tapi bisa juga leadership itu tidak muncul karena memang cari freedom itu tadi. Kebablasan itu tadi. Karena bablas. Digrogotin. Ya, betul. Kita mau tanya ke Dino. ambasador kita ya, duta besar kita ya. Ya. Awal pertanyaannya harus dimulai dengan piye kabare. Penak zamanku toh. Oke, baik. Tentu apresiasi sejarah terhadap Pak Harto semakin jauh ya akan berubah. Dan ini kita lihat juga terhadap Bung Karno dan lain sebagainya. Tapi kita jangan salah, kita sekarang benar-benar telah memasuki era baru. Bangsa demokratis yang mengalami reformasi dan transformasi. Ini yang diinginkan rakyat dan ini adalah posisi sejarah kita. Ya. Jadi walaupun kita apresiasi sejarah terhadap Pak Harto berubah, tapi kita jangan kembali ke zaman lalu tuh. Kita Kita tetap udah harus maju memasuki begitu era ya? baru dan kita harus konsekuen terhadap pilihan sejarah ini. Ya, baik Pak Dino, kita akan lanjutkan kembali dan pemirsa ada jangan kemana-mana, News.pol akan segera kembali sesaat lagi tetap di News.pol. Merah putih terus kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih terus kau berkibar di ujung tiang